Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelas Farmasi Reguler A1 akan kembali membahas mengenai praktikum kimia klinik, bioanalisis, dan farmasi forensik yang dikoordinatori oleh Pak Hadi dan Pak Iswayudi. Adapun bahasan kita kali ini yaitu praktikum P2 mengenai elektroforesis. Pengertian elektroforesis. Elektroforesis merupakan suatu analisis kimiawi yang didasarkan pada pergerakan molekul-molekul yang bermuatan di dalam medan listrik atau titik isoelektrik, di mana pergerakan molekul dalam medan listrik tersebut dipengaruhi oleh massa, suhu, bentuk molekul, porositas, dan viskositas media. Elektroforesis ada elektroforesis larutan, yaitu larutan penyanggah yang mengandung makromolekul ditempatkan dalam suatu kamar tertutup dan dialiri arus listrik. Kemudian ada elektroforesis daerah dengan menggunakan suatu bahan padat yang berfungsi sebagai media penunjang yang berisi larutan penyangga. Elektroforesis daerah ada elektroforesis gel vertikal dan elektroforesis gel horizontal. Prinsip elektroforesis yaitu adanya pergerakan komponen yang bermuatan positif pada kutub negatif serta komponen yang bermuatan negatif pada kutub positif. Pergerakan yang terjadi ini disebut elektrokinetik, di mana komponen yang bermuatan positif akan bergerak searah dengan medan listrik menuju kutub negatif. Komponen elektroforesis. Elektroforesis terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada larutan elektrolit, media pemisah, dan elektroda. Yang pertama, larutan elektrolit. Larutan elektrolit berfungsi sebagai pembawa komponen. Pada umumnya, larutan elektrolit berupa larutan buffer dengan pH tertentu sesuai dengan karakteristik senyawa yang akan dipisahkan. Komponen yang kedua, komponen media pemisah. Media pemisah merupakan tempat proses pemisahan terjadi. Nah, media pemisah ini berupa kertas, baik itu kertas selulosa asetat maupun selulosa nitrat, gel kanji, gel polikrilamid, dan busa poliuretan atau agar-agar. Komponen yang ketiga yaitu elektroda. Elektroda berfungsi sebagai penghubung arus listrik dengan media pemisah dan baterai atau arus listrik sebagai sumber energi pada rangkaian alat. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi elektroforesis. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi proses keberhasilan dari elektroforesis. Faktor-faktor tersebut meliputi: yang pertama ada ukuran molekul DNA, kemudian konsentrasi gel agarosa, kemudian ada konformasi DNA, voltase, keberadaan pewarna DNA, komposisi buffer elektroforesis. Selanjutnya, cara kerja aktivitas praktek dalam penyiapan gel agarosa. Pertama, timbang 0,5 gram gel agarosa dan masukkan ke dalam botol media ukuran 100 ml. Tambahkan larutan buffer triasetat eta 1 kali sampai volume 50 ml. Larutkan serbuk agarosa dengan memanaskannya menggunakan microwave. Serbuk agarosa akan terlarut sempurna. Sebelumnya, alat pencetak pelat gel agarosa sudah terpasang bersama dengan komnya. Letakkan cetakan tersebut pada permukaan yang bersih dan datar. Tunggu hingga larutan agarosa tersebut sudah agak mendingin dan tuangkan larutan tersebut ke dalam cetakan pelat gel. Usahakan jangan sampai terbentuk gelembung pada saat proses penuangan larutan tersebut. Tambahkan larutan buffer triasetat eta 1 kali sampai volume 50 ml. Tunggu hingga plat gel agarosa terbentuk dan mengeras. Setelah mengeras, maka tarik kom secara perlahan-lahan agar tidak merusak plat gel yang sudah terbentuk. Maka akan didapatkan plat gel agarosa dengan cetakan sumur. Tempat penuangan sampel cairan yang akan dipisahkan. Sampel yang akan dipisahkan siap dituangkan pada bagian sumur dari plat gel agarosa. Selanjutnya, cara kerja aktivitas praktek melakukan sampel loading pada gel elektroforesis. Pertama, dilakukan proses penuangan sampel pada plat gel agarosa. Diharapkan dilakukan secara cermat agar tidak merusak atau merobek plat gel agarosa.
Aplikasi atau kegunaan elektroforesis dalam ilmu kefarmasian. Yang pertama adalah sediaan farmasi yang diproduksi di pabrik obat, tidak saja obat yang bersifat mikromolekul, tetapi juga bersifat makromolekul. Kemudian senyawa makromolekul, terutama yang merupakan senyawa bioaktif atau senyawa biokimia, juga perlu diketahui cara analisisnya. Nah, analisis yang paling umum dipakai adalah elektroforesis, walaupun perkembangan teknologi senyawa tersebut dapat dianalisis dengan KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Aplikasi kegunaan elektroforesis dalam ilmu kefarmasian lainnya ada analisis karbohidrat ion organik anions atau ion metals, profil DNA dan protein. Kemudian ada menentukan PI atau isoelectric point protein dalam memisahkan imunoglobin, dan yang terakhir bisa mengidentifikasi sumber gelatin yang digunakan pada kapsul yang keras. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian dari video ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.